Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Teresa Yunita Sengkang, peserta uji kinerja batch 3 tahun 2025 dengan nomor peserta 5030501185001, nomor induk mahasiswa 25869051268, program studi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 8 Satarmese, Desa Satarluju, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini, saya akan merekam video praktik pembelajaran di kelas 9 dengan tema Sakramen Perkawinan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Tania. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Bagus. Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Semua? Ya. Hari ini hadir semua? Ya, Bu. Bagus. Untuk es breaking dulu, mau? Mau, Bu. Senang, Bu. Kita tepuk konsentrasi, ya? Ya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap gerak. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi tentang sakramen perkawinan ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita dapat memahami ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen, dan kita dapat berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga. Mau bertanya, pernahkah kalian menghadiri acara pernikahan di gereja? Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Bagaimana perasaanmu ketika kamu sampai di gereja mengikuti acara pernikahan itu? Oke, Yuni, Terharu dan senang. terharu dan senang. Kevin, Bahagia. bahagia. Aldo, Bangga. bangga. Bersyukur. Anda bersyukur, ya. Tentu Nah, apa yang dimaksudkan dengan perkawinan? Apa yang dimaksudkan dengan perkawinan? Lani, silakan. Menurut Ya. saya, perkawinan itu adalah hidup berkeluarga, Bu. Menurut Lani, perkawinan itu adalah hidup berkeluarga, ya. Menurut Lani, Livi. Menurut saya, perkawinan itu adalah perjanjian yang menyatukan dua pribadi antara laki-laki dan perempuan. Menurut Afri. Suatu panggilan hidup untuk menyatukan kedua insan dan untuk membangun sebuah rumah tangga. Iya, suatu panggilan. Kira-kira apa yang dipersiapkan sebelum menikah? Tania, Mental, Bu. menurut Tania yang dipersiapkan pertama ibu adalah mental. Ya, satu lagi, Ojin. Batin. Batin. Ica, Kesetiaan. kesetiaan.
kita nonton tadi menceritakan tentang apa? Entin, silakan. Sepasang laki-laki dan perempuan yang menikah di gereja dan disatukan oleh Allah. Ya. Berdasarkan video yang telah kita sama-sama nonton tadi, menurut kalian apa artinya janji setia dalam pernikahan? Silakan Rachel. Kekudusan pernikahan. Menurut Rachel, arti dari janji pernikahan itu adalah kekudusan pernikahan, bahwa pernikahan itu atau perkawinan itu kudus, sifatnya kudus karena apa? Sudah dipersatukan oleh Allah. Iya, siapa lagi? Oke, silakan Kiran. Cerminan hubungan Kristus dan gerejanya. Cerminan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Seandainya suatu saat nanti kalian menikah, apa yang mau kalian jaga, baik dari dirimu sendiri maupun dari pasanganmu? Apa menurut Encik? Keharmonisan dalam berkeluarga. Keharmonisan dalam berkeluarga. Iya. Ican. Saling percaya. Saling percaya. Selain jelas dalam hidup berkeluarga itu yang harus dijaga itu bukan hanya pasangan, tetapi kita juga harus menjaga diri sendiri. Yang perlu kita pertahankan atau yang perlu kita jaga itu apa? Hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, keharmonisan, kesetiaan, saling percaya, terus bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Hidup berkeluarga dalam ajaran iman Katolik itu adalah sebuah panggilan, Nah, hidup berkeluarga itu bukan hanya keputusan kedua belah pihak, namun Tuhan ikut campur dalam janji pernikahan tadi yang sudah bersepakat untuk hidup berkeluarga. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak? Mengerti? Oke. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar di papan. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Dari kedua gambar ini, coba kalian ceritakan suasana atau situasi yang terjadi dari kedua keluarga seperti yang terdapat di gambar. Nomor yang pertama itu Bu, keluarga yang bahagia, anak-anaknya penuh dengan kasih sayang orang tua, mereka saling mengasihi dan mengerti satu sama lain. Sedangkan gambar yang kedua, orang tuanya yang bertengkar dan anak-anaknya merasa tidak nyaman dan kurang kasih sayang dari orang tua. Iya, tepuk tangan untuk Edi. Kita membaca cerita tentang kesetiaan dalam perkawinan. Menceritakan bahwa ada satu pasangan muda yang baru saja menikah, namun harus memeriksa sebab suami yang baru saja harus mengikuti bagi Ia menunjukkan segala kekuatannya, lalu memandang lurus-lurus ke pohon waktu. Apa yang dikatakannya? Ia hampir tidak percaya. Ia bukan melihat seutas sabda tangan kuning, tetapi puluhan sabda tangan kuning yang melambai-lambai kepadanya dari ranting-ranting oak di depan rumah mereka. Apa pesan yang mau disampaikan dari cerita tersebut? Silakan, saya mau menjawab. Vivi, silakan. Menurut saya pesan dari cerita tersebut, kesetiaan itu sangat berarti. Kesetiaan menurut Vivi, menurut Afri? Kepercayaan itu harus dijaga selalu walaupun kita jarang. Ya. Apakah nilai-nilai hidup berkeluarga yang kalian temukan dari cerita tersebut? Kesetiaan, Hilda. Kepercayaan, Nani. Perjuangannya, kesabarannya. Nilai-nilai hidup dalam berkeluarga itu kesetiaan, kejujuran, cinta kasih, kepercayaan, kesabaran.
itu yang harus dipupuk. Nah, berdasarkan nilai-nilai hidup berkeluarga yang sudah kita jawab tadi, apakah nilai-nilai hidup berkeluarga tersebut ada juga dalam masyarakat kita yang meskipun berbeda ada budaya, agama, apakah nilai-nilai hidup berkeluarga itu juga muncul atau ada? Ada. Misalnya, Kirana. Ketika pasangan kita pergi merantau di pulau yang jauh yang bulan Maret. Masih ada lagi? Oh, Anto, silakan Anto. Jika ada masalah diselesaikan dengan baik. Terus Anto? Bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Iya. Nilai-nilai itu juga, nilai hidup berkeluarga itu juga muncul, nampak dalam hidup bermasyarakat. Sekalipun di masyarakat kita berbeda suku atau adat istiadat, budaya, agama, namun nilai-nilai hidup berkeluarga itu juga muncul, dan hal ini tampak dalam contoh-contoh seperti yang sudah kita sebut tadi. Semut Kecil, gajah besar, gajah besar, gajah besar, semut kecil, kecil, sebaliknya gajah kecil, gajah kecil, semut besar, semut besar, gajah kecil. tepuk tangan. Nah, di rumah. Nah, untuk kelompok satu buka kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Kelompok 2 Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Kelompok 3 Matius bab 19 ayat 1 sampai 9. Dengar arahan dari Ibu. Nah, masing-masing anggota kelompok, masing-masing kelompok membacakan kitab suci yang sudah dibagikan, kemudian mendalami isi kitab suci tadi dengan pertanyaan seperti yang sudah Ibu tayangkan di depan. Oke, silakan. Efesus. Sudah baca kitab sucinya? Silakan. Semua anggota kelompok harus aktif ya. Saya biar perurutan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Entin dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan Menurut kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25, perkawinan itu adalah panggilan Allah yang menyatukan dua pribadi, laki-laki dan perempuan yang sepadan. Nomor 2, sebagai anak, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup dalam keluarga? Yang pertama, tidak boleh memaksa tentang orang tua. Yang kedua, saling mendengar, saling pendapat. Yang ketiga, saling mengerti satu sama lain dalam keluarga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Apa saja contoh keharmonisan dalam keluarga? Saling menghargai satu sama lain, saling mengerti, dan Saling berbagi. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah? Pas? Oke, pas. Nah, kelompok 1 dan kelompok
3 dengarkan baik-baik ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Nomor 1, berdasarkan kutipan kitab suci tersebut, buatlah kesimpulan ajaran. Ada tantangan yang berat. Nomor 2, sebagai anak, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup dalam berkeluarga? Yang pertama, sebagai anak, saling percaya antara pasangan. Sebagai anak. Ada tanggapan? Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Yang nomor 2 itu Bu, bukan sebagai anak, tapi sebagai pasangan suami istri. Oke, menurut kelompok 3, jawaban dari kelompok 2, jawaban nomor 2-nya kurang tepat. Kurang tepat, karena itu cocoknya untuk pasangan. Oke, bagaimana? Silakan kelompok atau kelompok 2 lemparkan ke anggota kelompok. Kelompok silakan jawab dulu dari yang kelompok 3 punya sanggahan tadi. Bahwa jawaban dari kelompok 2 tadi itu bukan jawaban sebagai anak, tetapi itu layaknya sepasang suami istri jawabannya. Oke, silakan pertanggungjawabkan. Sebagai anak, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup dalam keluarga? Punya orang tua atau di rumah toh? Punya, Bu. Kita berasal dari keluarga toh? Iya, Bu. Nah, sebagai anak, apa yang kamu lakukan di rumah? Bersyukur karena mendapatkan kedua orang tua. Bersyukur mendapatkan kedua orang tua. Apalagi? Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan, apa yang kamu lakukan? Silakan. Ada teman yang lain mau membantu? Lani silakan. Menjaga kerukunan, tidak boleh bertengkar dengan saudara. Menjaga kerukunan antara anggota keluarga, tidak boleh bertengkar dengan saudara. Bagus. Ada lagi? Memahami keadaan orang tua. Memahami keadaan orang tua, tidak boleh paksa. Bagus. Saling berbagi. Saling berbagi antara anggota keluarga. Silakan. Menyayangi kedua orang tua. Menyayangi orang tua. Silakan Aldo. Mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua itu teman-teman ya. Jadi menurut mereka itu dilengkapi oleh dari kelompok 1. Oh, sekarang dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi, silakan. Nah, mau bertanya silakan. Apa contoh dari menjaga keutuhan? Apa contoh dari menjaga keutuhan? Saling percaya. Saling percaya, jujur, apalagi? Menurut kitab suci. Oh, menurut kitab suci. Saling mendengarkan antara sepasang suami istri. Saling mendengarkan. Oke. Baik teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, berdasarkan kutipan kitab suci tersebut, buatlah kesimpulan ajaran gereja tentang perkawinan. Anak, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup dalam keluarga? Jangan mengecewakan orang tua. Jangan. Oke, baik. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 menegaskan bahwa sejak awal mula itu Allah menciptakan manusia pertama. Allah telah meneguhkan keluhuran dari perkawinan. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Yang bisa memisahkan keutuhan perkawinan adalah apa? Maut. Hanyalah maut yang bisa. Nah, maka hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat dalam perkawinan merupakan hubungan yang bersifat pribadi.
Adapun sifat dari perkawinan Katolik, sifatnya ada dua, yaitu monogami dan tak terceraikan. Monogami itu artinya satu, hanya satu saja, satu laki-laki dan satu perempuan, tak terceraikan, kecuali maut yang memisahkan. Itu selain sifat, ada pun juga tujuan dari perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu yang pertama adalah kesejahteraan suami dan istri. Kesejahteraan. Selain kesejahteraan suami dan istri, yang kedua adalah keturunan atau kelahiran anak. Yang ketiga adalah pendidikan anak. Nah, jadi apabila tidak memiliki keturunan, itu bukan menjadi suatu alasan untuk bercerai. Ingat sifat perkawinan tadi, monogami dan tak terceraikan. Hanyalah maut yang bisa memisahkan. Coba buatlah kesimpulan dari materi yang sudah kalian. Menurut saya dari pembelajaran yang kita belajar hari ini, Bu, ternyata kesetiaan dalam hubungan itu penting. Iya, menurut Lani, berdasarkan materi yang sudah dia terima hari ini, bahwa menurut Lani kesetiaan itu menjadi penting dalam sebuah hubungan. Oke. Kepercayaan dalam berkeluarga itu penting, Bu, karena untuk saling tidak mencurigakan. Menurut Afrif, bahwa kesetiaan dalam sebuah hubungan, khususnya berkeluarga, itu sangatlah penting agar apa? Tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Yang lain, silakan Ardo. Sebelum menikah kita harus mempersiapkan diri dulu. Sebelum menikah, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, Alvin, silakan. Kesimpulan saya, Bu, menghargai pasangan itu sangat penting. Iya, menghargai pasangan itu sangatlah penting. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, buat refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat di papan. Yang pertama, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran hari ini? Bagian mana? Bukan bagaimana. Bagian mana? Lani tidak tahu, bisa pindah sebelah sini, kasihan Panda. Oke. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran hari ini? Terus masing-masing ya, hasil refleksi masing-masing. Terus yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Terus yang ketiga, apakah kamu merasa bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik? Apakah kamu merasa pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik? Silakan tuliskan itu dengan jujur, sebentar dikumpulkan. Pertanyaan pertama tadi, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang ketiga, apakah kamu merasa bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik? Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak, Ya, serta alasannya, penjelasannya.
sudah, silakan kumpul. Kalau sudah, silakan kumpul. Silakan. Oke, simpan di sini. Yang pendek-pendek simpan di dalam. Biar lepas. Sampai di sana dan Oke, sudah semua? Oke. Sudah? Oke. Nah, sekarang setelah kita merefleksi seluruh proses pembelajaran kita hari ini, sekarang ada tugas. Silakan kamu tulis di dalam catatanmu, di dalam buku catatanmu, tapi bukan untuk dikumpulkan. Bukan untuk dikumpulkan. Nah, silakan kalian tuliskan rencana konkret yang akan kamu lakukan untuk terlibat dalam tugas-tugas keluarga. Silakan tuliskan rencana konkret untuk terlibat dalam tugas-tugas keluarga. Silakan tulis dalam catatanmu. Untuk terlibat dalam tugas-tugas keluarga. Oke, baik. Sudah tulis soalnya. Oke, baik anak-anak. Baik anak-anak. Nah, topik yang akan kita pelajari minggu depan yaitu tentang sakramen imamat, sakramen imamat. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran minggu depan, Ibu minta di hari-hari yang akan datang sebelum kita les nanti, silakan kunjungi perpustakaan atau silakan cari di Google materi tentang sakramen imamat dan silakan pelajari itu. Bisa? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita tentang sakramen perkawinan sudah selesai. Nah, saya minta sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Oh, Tania lagi. Silakan Tania. Di depan Tania, silakan. Oh, silakan berdiri. Sekarang kami mau beristirahat, tolong lindungilah kami pada saat istirahat. Malaikat Allah, Engkau Israel Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, bimbinglah, dan terangku, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bu.